Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal dan masih membahas soal kiriman dari kalian. Nah, bagi kalian yang ingin soalnya, baik itu matematika, fisika, ataupun kimia dan ingin dibahas di channel ini, silahkan kirimkan melalui via WA yang ada di deskripsi di bawah. Namun sebelum kita lanjutkan, jika kalian merasa bahwa channel dan video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung lihat soalnya. Daerah yang diarsir pada gambar berikut memenuhi sistem pertidaksamaan. Di sini kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari garis yang ada pada koordinat kartesius ini. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian harus melihat ada berapa garis yang ada pada koordinat kartesius ini. Kalau kita lihat ini ada dua garis ya. Garis pertama, garis yang pertama, kalau saya gambarkan garis, maksudnya saya perjelas garisnya. Nah, garis yang pertama ini dia melalui titik, di sini titiknya 4,0. Satu lagi itu adalah 0,5 ya. Jadi garis yang pertama L1 nya itu melalui titik 4,0 dan 0,5. Kemudian ada lagi garis yang kedua. Garis yang kedua, garis yang kedua ini tidak tepat ya. Garis yang kedua itu melalui titik, saya tuliskan di sini L2 nya itu melalui titik 3,0. Di sini ya 3,0 dan titik di sini 0,9. Jadi kita dapatkan bahwa garis yang pertama itu melalui titik 4,0 dan 0,5 dan garis yang kedua melalui titik 3,0 dan 0,9. Nah, sekarang kita buat dulu persamaan garis yang dilalui oleh titik tersebut. Kita ganti dulu warnanya lagi. Untuk garis yang pertama melalui titik 4,0 dan 0,5. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa gunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik ya. Tetapi karena di sini pasangannya itu adalah 0, jadi 4,0. Jadi 4 pasangannya 0 gitu ya. 5 pasangan juga 0. Jadi kita bisa gunakan cara cepat. Cara cepatnya itu adalah, masih ingat ya? Jadi kalau kalian nonton video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat bagaimana cara menyelesaikannya dengan dua cara. Baik itu dengan menggunakan rumusnya, rumus persamaan garis yang melalui dua titik, atau dengan menggunakan cara cepatnya. Saya sudah bahas pada video saya yang sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan langsung menggunakan cara cepat saja. 4,0. Kita lihat 4 itu berada di sumbu X. Sedangkan 5 ini itu dia berada di koordinat Y ya. Nah, sekarang cara cepatnya itu adalah kita buat dia jadi kebalikan. Karena di sini 4x, maka dia akan menjadi kebalikannya adalah 4y. Jadi x-nya kita ganti jadi y gitu ya. Kita tambahkan. Ingat ya, tambah ini selalu ditambah. Di sini ada 5y, maka kita buat jadi 5x. Nah, seperti itu. Atau boleh juga kita kasih kali silang gitu ya. Jadi 4 ini kita kali y, 5 ini kita kalikan dengan x. Nah, boleh juga. Kemudian kita kurangkan. Jadi dia posisi posisinya itu selalu ditambah kurang gitu ya. Jadi dia selalu ditambah dan kemudian kita kurangkan. Kemudian baru kita kalikan angkanya. Jadi lihat saja angkanya yang bukan 0, yaitu 4 dan 5 kita kalikan. 4 kita kali 5 itu adalah 20 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita buatkan persamaannya 4y kita tambahkan dengan 5x. 20-nya kita pindah ruas karena negatif, maka dia akan menjadi 20. Nah, bentuk yang kita dapatkan masih dalam bentuk persamaan, sedangkan yang ditanyakan adalah pertidaksamaan. Bagaimana cara menuliskannya? Kita tahu bahwa ciri-ciri pertidaksamaan itu adalah dia dituliskan sudah dalam bentuk besar, kecil gitu ya, besar sama atau kecil sama. Nah, bagaimana cara kita merubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk pertidaksamaan? Kalian harus lihat di sini daerah yang diarsir ya, harus lihat daerah yang diarsir. Jadi kalau saya gambarkan lagi, garis untuk 4y ditambah 5 ya, 4y ditambah 5x sama dengan 20. Itu kan garisnya yang ini ya. Garisnya itu
yang ini ya, L1 ya. Oke, ini L1-nya dan sini ada L2-nya. Nah, kalian harus lihat daerah yang diarsirnya. Kalau kita lihat di sini, daerah yang diarsirnya itu kan ke atas. Nah, ini ya. Oke, dia kan ke atas ya. Karena dia diarsir ke atas, maka ini akan berubah, maka persamaannya, oke, saya ganti lagi warnanya. Oke, maka persamaannya akan menjadi 4Y ditambah 5X. Karena dia diarsirnya ke atas sesuai dengan daerah arsiran yang ada di gambar tadi, maka kita tuliskan dia menjadi, maksudnya perhidak samanya akan menjadi besar dan sama. Kenapa sama? Karena garisnya itu dituliskan tidak dalam keadaan putus-putus. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya dituliskan dalam bentuk putus-putus, berarti tanda sama dengannya tidak kita ikutkan. Oke, paham ya? Kemudian kita buat sini, dia tadi sama dengan 20 ya, maka dia akan menjadi 4Y ditambah 5X besar sama dari 20. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita lihat lagi untuk garis yang kedua. Garis yang kedua itu melalui titik 3,0 dan 0,9. Oke, 3 ini adalah nilai X-nya, 9 ini adalah Y-nya. Jadi kita tinggal kali silang saja ya. X kali 9 itu adalah 9Y. Kemudian Y-nya kita kalikan ke 3, selalu ditambah 3Y, selalu dikurang juga. 3 kali 9 itu adalah 27 sama dengan 0. Maka kita dapatkan 27 ini kita pindah ruaskan, 9Y kita tambahkan dengan 3Y sama dengan 27. Nah, ini kalau kita lihat kan masih bisa kita bukan Y ya, tadi X ya. Oke, 9X ya, kita kali silang, bukan Y ya. Ini kita kali X, ini juga X ya. Nah, oke. Kemudian kita bagi 3, karena ini masih bisa kita sederhanakan persamaannya. Kita bagi 3, 9 bagi 3 itu adalah 3X. Kita tambahkan dengan, kita bagi 3 itu adalah 1Y atau Y. 27 kalau kita bagi 3 itu hasilnya adalah 9. Oke, kita sudah dapatkan dalam bentuk persamaannya. Sekarang kita tinggal tuliskan dalam bentuk pertidaksamaannya. Kita tuliskan 3X ditambahkan dengan Y. Nah, si 9 kita tinggal isi tandanya. Kita lihat lagi daerahnya. Untuk garis yang kedua, nah ini garis yang kedua ya. Lihat daerah arsirannya kan ke bawah ya. Nah, sesuai dengan gambarnya tadi kan dia arsirannya ke bawah gini kan. Nah, gitu ya. Kalau ke bawah itu artinya adalah dia kecil. Nah, karena garisnya itu dituliskan tidak putus-putus, berarti dia kecil sama. Ya, tapi kalau dia dituliskan, maksudnya gambarnya itu pada garisnya itu putus-putus, misalnya seperti ini ya. Kalau saya buatkan misalnya dia garisnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, itu kita tidak usah tuliskan tanda sama dengan di bawahnya. Tapi kalau dia lurus seperti ini, nah, maka kita wajib tambahkan sama dengan. Jadi kalau dia kecil berarti kecil sama, kalau dia besar berarti besar sama. Tapi kalau garisnya putus-putus itu cukup kecil atau besar saja ya. Nah, setelah kita dapatkan, nah kita tinggal tuliskan ulang. Oke, saya tuliskan kembali tadi persamaannya itu adalah 4Y. Oke, kita tuliskan X-nya dulu boleh. Ya, kita tuliskan X-nya dulu. Sesuai dengan opsi yang diminta ya. Oke, di sini 5X ditambahkan dengan 4Y besar sama 20. Kemudian yang kedua ada 3X ditambahkan dengan Y kecil sama dari 9. Oke, jangan lupa syarat tambahannya X besar sama 0, Y besar sama 0. Oke, sekarang kita cek di objektifnya. Yang benar kita cek yang A itu 3X tambah Y kecil sama 9. Oke, sudah benar ya. Tetapi 5X tambah 4Y di sana kecil, sedangkan kita dapatkan besar ya, berarti yang A salah. Kemudian yang B, 3X tambah Y besar sama 9, sudah pasti salah ya, karena kita dapatkan tadi kecil sama 9. Yang C, 3X tambah Y besar sama 9, oke ini sudah pasti salah. Yang D, 3X ditambah Y kecil sama 9, oke betul. Kemudian 5X yang kedua, 5X tambah 4Y besar sama 20, benar ya. X besar sama Y maksudnya X besar sama 0, Y besar sama 0. Oke, benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang D.